Oke. Oke. Aku juga record nih. Biar aku share screen. Cara share screen mana ya? Entahlah. Tak lupa aku. Nampak kalian? Nah, Nampak. Nampak. Tersingkat ini dia. Yoi dong. Nanti bagian pertama punya aku, bagian kedua punya Dira, bagian ketiga Indah, bagian keempat Samson. Tunjukkanlah, aku mana tahu nih, aku mau bilang nanti. Kalian tahu kan, ini buat slide-nya lama ini. Kita mulai ya. Oh, oke. Kita mulai ya. Udah record, Son? Oke. Dari tadi. Oke. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya teman-teman sedang tidak semangat ini. Kita masuk di tahap perkenalan anggota kelompok yang di slide-nya sendiri sudah saya siapkan masing-masing nama anggota kelompoknya. Oke. Keren ya? Keren. Yang pertama, Surga Dirai. Halo Mbak. Perkenalkan, nama saya Surga Dirai, Prodi SI. Biar lebih jelas, ini tadi yang ngomong. Oke. Yang kedua Indah. Oh, alah. Kemarinnya dalam foto Indah Indonesia, program studi SI. Nah, ini tadi barusan yang ngomong. Cantik-cantik foto kalian buat ya. Anjir, nggak tahu. Itulah enaknya buat slide. Nah, yang ketiga Samson. Ya, perkenalkan, nama saya Samsun Sayan, Prodi SI. Iya, ini dia orangnya. Kurang ajar bodoh ini. Dan yang terakhir saya sendiri selaku moderator di acara Zoom meeting ini. Selanjutnya, perkenalkan nama kelompok kami adalah. Iya, ini nama kelompok kami, coy. Udah, saya rasa perkenalannya sudah cukup. Ini untuk konten hiburan aja ya. Selanjutnya kita masuk ke materi pokok. Kelompok kami membahas tentang dampak pandemi COVID-19 terhadap dunia pendidikan. Selanjutnya, latar belakang. Ini saya ambil di kesimpulannya saja, tidak perlu panjang-panjang, hanya poin-poinnya saja. COVID-19 merupakan penyakit infeksi sindrom pernafasan akut. Dia itu COVID-19 ini lebih menyerang ke sistem paru-paru kita. Penularannya bisa melalui droplet. Droplet itu jarak air liur atau ketika kita berbicara ada percikan seperti itu bisa jadi penularan. Udara di sekitar yang tidak baik juga bisa. Pandemi COVID-19 di Indonesia terjadi pada Maret 2020. Aktif pertama kali di Kota Depok, selanjutnya menyebar luas di area Jabodetabek. Pengesahan SK nomor 13 hasil terkait dengan penentuan masa darurat corona. Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan surat edaran pendidikan dan populasi budaya
yang isinya diharapkan tidak menyebarluaskan dan mencegah penyebaran atau memutuskan rantai penyebaran COVID-19. Maka dari itu berimbas kepada sistem pembelajaran di sekolah, baik sekolah dasar, sekolah menengah pertama, menengah atas, mahasiswa, universitas, dan lainnya. Karena itu, sejak surat edaran ini dikeluarkan, maka sistem pembelajaran menggunakan sistem daring. Ada banyak plus minusnya di pembelajaran sistem daring ini. Selanjutnya nanti akan kita bahas lebih mendalam lagi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Selanjutnya tujuan penelitian. Next. Oke, selanjutnya tujuan penelitian di sini yaitu yang pertama untuk mengetahui bagaimana proses pembelajaran jarak jauh selama pandemi COVID-19. Apakah menggunakan grup WhatsApp untuk mengirim tugas atau melalui Zoom meeting atau Google Meet. Selanjutnya evaluasi pembelajaran jarak jauh selama pandemi COVID-19. Di sini maksudnya evaluasi pembelajaran tadi, seberapa sih presentasi dari melalui grup WhatsApp tadi, apa grup WhatsApp saja bisa, atau daring aja, atau keduanya juga dilaksanakan. Selanjutnya, sebagai suatu proses mencari pembaruan dalam pembelajaran jarak jauh, serta untuk memberikan gambaran, masukan, dan meningkatkan kualitas dari sebuah proses pembelajaran jarak jauh. Nah, setelah tahu hasil dari evaluasi tadi, gimana sih selanjutnya? Nggak mungkin kan gitu-gitu aja. Gimana untuk absensi atau apa? Kemungkinan untuk kedepannya bisa jadi pas daring itu mahasiswa atau siswa wajib mengaktifkan kamera dan direkam oleh dosen atau gurunya. Oke, terima kasih. Selanjutnya, kerangka pikir. Nah, pada kerangka pikir ini, di sini dijelaskan bahwa untuk saat ini pendidikan di Indonesia mencakup dunia, seluruh dunia, itu sedang terganggu dengan adanya COVID-19 ini. Kenapa? Karena biasanya untuk sehari-hari sekolah ataupun universitas dan perguruan tinggi itu diadakan yang namanya pembelajaran tatap muka. Namun karena adanya COVID-19 ini, maka tidak bisa diadakan face to face antara anak murid dan guru gitu, kalau untuk sekolah. Nah, jadi di sini karena adanya pandemi COVID-19 ini, maka pemerintah mengadakan yang namanya komunikasi daring dengan melalui Zoom atau Google Meet. Nah, di bagian akibat dari pandemi COVID-19 ini, pemerintah kepada seluruh warga bahwa untuk menjaga jarak, mencuci tangan, untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 ini. Makanya diadakan sekarang online untuk sekolah, belajar, mengajar, dan lainnya. Selanjutnya, hipotesis. Analisa fotonya serius. Nah, di sini hipotesis penelitiannya itu yang pertama, stay at home atau disebut dengan tinggal di rumah, dan work home, bekerja dari rumah. Saat learning bagi mahasiswa adalah salah satu cara memutuskan rantai pandemi COVID-19 atau coronavirus disease yang sangat mematikan. Ini yang menjadi hipotesis penelitiannya, yaitu yang pertama, stay at home atau tinggal di rumah dan work from home
atau bekerja dari rumah saat learning bagi mahasiswa adalah salah satu cara memutuskan rantai pandemi COVID-19 atau disebut dengan coronavirus disease yang sangat mematikan. Nah, di sini eh, di sini akibat dari pandemi COVID-19 ini membuat mahasiswa ataupun pekerja lainnya itu bekerja membuat membuat kita semua itu menjadi terkendala. Nah, untuk mahasiswa itu belajar di rumah atau disebut dengan daring gitu ya. Nah, itu membuat mereka menjadi bekerja dari rumah gitu, dan membuat pekerja itu menggunakan media sosial gitu. Nah, hipotesis yang kedua itu adanya sistem pembelajaran secara online ini adalah akses informasi yang terkendala oleh sinyal yang menyebabkan lambatnya dalam mengakses informasi. Nah, di sini juga dijelaskan bahwasannya pembelajaran secara online ini juga dapat mengakibatkan terkendalanya oleh sinyal yang menyebabkan lambatnya dalam mengakses informasi. Nah, di sini juga kita sebagai mahasiswa juga akan terkendala juga dalam pengumpulan tugas contohnya dan informasi yang disampaikan oleh dosen-dosen gitu. Nah, hipotesis ketiga ini, dengan adanya kebijakan work from home atau WFH, maka mampu memaksakan dan mempercepat mereka untuk menguasai teknologi pembelajaran secara digital sebagai suatu kebutuhan bagi mereka. Nah, di sini yang belum tahu tentang teknologi karena pandemi ini membuat para pekerja itu ataupun contoh seperti kita mahasiswa ini lebih mempercepat untuk menguasai teknologi. Nah, jadi yang mereka yang tidak tahu menjadi tahu dalam menggunakan ataupun menguasai teknologi yang sedang berkembang di zaman sekarang. Nah, hipotesis yang keempat, penggunaan teknologi dalam menyelesaikan tugas pada siswa juga dapat menimbulkan kreativitas di kalangan siswa dalam mengembangkan penggunaan teknologi dalam menyelesaikan tugas pada siswa juga dapat menimbulkan kreativitas di kalangan siswa dalam mengembangkan pengetahuan yang telah mereka miliki. Nah, di sini dengan contoh yang kita kayak mahasiswa yang menggunakan teknologi ini juga menimbulkan kreativitas kita dalam menggunakan teknologi ini. Contohnya membuat sebuah desain gitu dan menambah pengetahuan yang lebih mendalam lagi. Contohnya apa yang kita tidak tahu bisa kita searching melalui Google. Nah, mungkin hanya itu saja. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Meetingnya bukannya mau habis ditunda? Iya, dia itu kan cuma berapa menit aja. Oke, masuk di kesimpulan. Ada yang mau memberikan kesimpulan tentang pembelajaran daring ini? Suaranya, Mbak. Moderator aja. Di sistem pembelajaran daring ini sebenarnya ada dua dampak positif dan dampak negatif. Kita mulai dampak positifnya dulu. Dampak mengatur waktu. Kita dapat mengatur waktu, fleksibelnya di mana, kapan. Semisal ada tugas-tugas yang diberikan, kita bisa mengatur waktu kapan saatnya tugas itu kita kerjakan, kapan waktu kita istirahat, kapan waktu kita untuk aktivitas lainnya. Yang kedua itu menambah wawasan dan kemampuan menggunakan aplikasi dalam proses pembelajaran. Awalnya saya tidak tahu apa itu aplikasi Zoom, Google Meet, dan tidak begitu familiar dengan aplikasi itu. Dengan adanya pembelajaran daring ini, saya begitu paham sedikit banyaknya tentang aplikasi Zoom online yang mengandung sistem daring.
Menambah kedekatan dengan keluarga, itu biasanya yang kita di rumah. Seperti teman kita Samson, lebih dekat dengan keluarga ya. Lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Nah, kalau kita sebagai warga kos, anak kos, itu lebih banyak beraktivitas di luar. Sepertinya begitu. Nah, dampak negatifnya itu ribet. Saat kita baru pertama kali, tidak tahu cara menggunakan sistem e-learning, Zoom, bahkan untuk share screen aja, untuk di Zoom saja kita tidak bisa. Itu dampak negatifnya di awal-awal. Batas pengumpulan tugas yang terlalu cepat bagi kita. Sebenarnya, tugas ini diberikan sesuai dengan waktunya. Hanya saja kelalaian kita yang lebih sering menunda. Kadang tugas itu menumpuk menjadi satu. Ya, akibatnya kita sendiri merasa lelah dengan tugas-tugas yang ada. Nah, yang terakhir, tidak semua orang mampu menggunakan fasilitas daring. Disebabkan karena, dibilang teman saya tadi, 50% di Indonesia berkemampuan menengah ke bawah. Begitu juga fasilitas seperti jaringan atau smartphone, itu juga kurang mendukung. Ada di suatu daerah, dia harus mengikuti Zoom di sekolahnya, harus naik gunung dulu dan bawa tabung oksigen. Seperti itulah perjuangan di masa pandemi ini untuk mendapatkan ilmu. Ada tambahan lagi? Ada tambahan? Saya rasa cukup. Semoga bermanfaat video kami ini untuk memenuhi tugas metopel kami. Saya tutup acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.